Para layang bermotor, taktik Perang Dunia II yang dipakai Hamas menyusup ke Israel hingga membuat Zionis tak tahu. We de facto started this planning last Tuesday, and when the conditions were in place, meaning we could go in a precise, pinpointed attack with minimal collateral damage, we went after these targets. Ketika Hamas melancarkan serangan mematikan pada Sabtu lalu ke wilayah Israel, mereka juga menggunakan para layang bermotor atau paramotor untuk melewati perbatasan. Brigada Is al-Din Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, melakukan serangan terhadap pengunjung festival musik dan kota-kota Israel di sekitar jalur Gaza. Mereka menyebut serangan beradak ini sebagai sergapan Al-Aqsa. Juru bicara militer Israel Richard Heck mengkonfirmasi pejuang Palestina menyusup menggunakan parasut baik dari laut dan juga daratan. Foto dan klip video yang dibagikan di media sosial menunjukkan Brigada Al-Qassam tiba dengan parasut. Ini untuk pertama kalinya mereka diketahui menggunakan teknik tersebut dalam serangan terhadap Israel. Brigada Al-Qassam merilis salah satu foto pejuang mereka yang melakukan serangan ke Israel. Melintasi perbatasan melalui udara, milisi Palestina berhasil menyeberangi pagar yang memisahkan Gaza dan Israel melalui udara dengan para layang bermotor yang bisa membawa 1 atau 2 orang. Parasut ini dilengkapi generator dengan baling-baling yang di kemudian hari dikemudikan saat melaju ke wilayah sekitar jalur Gaza. Taktik Perang Dunia II. Parasut militer biasanya digunakan untuk menyebar pasukan dari udara dengan tujuan menembus garis pertahanan musuh. Tim parasut pertama kali dikerahkan ke medan tempur oleh negara-negara Jerman dan juga Sekutu Perang Dunia II. Serangan Gantole 1987. Serangan Hamas Sabtu lalu mengingatkan kembali pada operasi Gantole bermesin yang membawa 2 orang Palestina, seorang warga Suria dan juga 1 lagi warga Tunisia dari Front Populer Pembebasan Palestina Komando Umum. Mereka terbang dari Lebanon untuk menyerang situs militer Israel pada November 1987 atau 1987. Meluncur dari darat dengan menggunakan parasut yang dilengkapi motor penggerak serta sistem kemudi, membuat para pejuang dapat menerbangkannya dari darat. Ini artinya mereka bisa terbang tanpa harus mendaki ke atas bukit atau harus lompat dari pesawat. Mesin ini memberikan daya dorong pada parasut hingga kecepatan 56 km per jam. Para penggunanya bisa menggunakan atribut ini selama 3 jam dengan ketinggian sekitar 5.000 meter dari permukaan tanah. Para layang bermotor ini mampu mengangkut beban 230 kg setara dengan beban 4 orang menurut sebuah situs para layang bermotor. Alat yang menyerupai payung ini bisa memiliki 1 kursi atau model gerobak roda 3. Rekaman video yang diunggah oleh apa yang disebut sebagai media militer Brigada Is al-Din Al-Qassam yang menunjukkan para pengguna para layang bermotor ini meluncur dari darat, masing-masing dikendalikan 1 atau 2 pejuang. Rekaman lainnya menunjukkan para pejuang menembak dari udara sebelum mendarat dan menyerbu posisi-posisi Israel. Beberapa para layang membawa pejuang dengan sepeda motor. Hamas menyebut kelompok penerjun payung yang menembus perbatasan ini sebagai skuadron Saqer.
Mengapa Israel tak bisa mendeteksi para layang itu? Rekaman video yang dipublikasi media Hamas menunjukkan pasukan terjun payung bersenjata mereka terbang dari Gaza, berada di bawah perlindungan tembakan roket-roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Beberapa dari para layang bermotor itu terbang rendah, sementara yang lainnya terbang lebih tinggi. Mereka bisa melihat secara jelas dengan mata telanjang dari udara yang mengelilingi Gaza. Media Israel mempertanyakan kenapa unit pasukannya gagal mendeteksi kehadiran milisi Hamas. Pasukan Israel belum mengungkap alasan mengapa pertahanan udara mereka tidak mendeteksi para layang, terutama karena parasut-parasut itu sangat terlihat sehingga orang-orang bisa merekamnya dari ponsel. Kubah besi. Jadi mungkinkah Israel terlalu mengendalikan teknologi daripada menggunakan patroli keliling? Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan radar tidak dirancang untuk menghadapi benda-benda terbang sekecil itu. Serangan beruntun. Hamas memulai serangan dadakan dengan meluncurkan 5.000 roket menurut pernyataan Komando Brigade Al-Qassam, Muhammad Al-Deif saat hari pertama penyerangan. Peluncuran ribuan roket itu disertai dengan serbuan pejuang Hamas dari darat dan juga laut menggunakan kapal-kapal perang dan juga di udara menggunakan parasut. Laporan media dan militer mengindikasikan bahwa serangan para layang bermotor dan juga kemampuannya menerobos pertahanan udara merupakan faktor penentu yang menyebabkan perbatasan berhasil ditembus. Pada hari pertama, serangan tersebut menyebabkan kerugian besar dan belum pernah terjadi sebelumnya di antara warga sipil dan militer Israel. Kelompok Hamas disebut menahan ataupun menawan lebih dari 100 warga Israel dan juga para personil militer.